Saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insya Allah di Indonesia. Usianya hampir 300 tahun. Sejarah bangsa Indonesia diklaim orang. Saya ambil contoh yang terang benderang. Semua ahli Ba'alawi yang ada di Indonesia mengatakan pendiri pesantren Sidogiri Sayyid Sulaiman itu adalah Ba'alawi. Dia adalah Habib. Padahal itu Pak, 1.000.000% bohong. Ngotot Ustadz Idrus Ramli sama Gus Wafi mengatakan Masyayikh Sidogiri adalah Ba'alawi, adalah habaib. Ngotot. Akhirnya dipanggil oleh pesantren Sidogiri. Ustadz Idrus Ramli, Gus Wafi, sini ke Sidogiri. Akan disidang di sana. Sudah 3 kali dipanggil, nggak datang-datang. Cintai aneh. Kalau ente jadi muhibin aneh, nanti di akhirat aneh kasih syafaat buat ente. Saking sombongnya manusia, Pak. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberantas nasab palsu, yakni Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab, Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Maka saya lihat Bapak Ibu, gerakan merungkat orang-orang yang ngaku cucu Nabi ini rata-rata dimulai oleh gerakan Thariqah se-Indonesia. Di dakwahnya Kiai Imad dari Banten itu Pak, bukan benci Habib, justru ingin menyelamatkan para habaib. Karena mereka hari ini kan korban dari pengakuan di masa lampau. Agar mereka nggak kafir. Agar mereka nggak ngapling neraka. Bahaya. Sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul, Pak. Imam Mahdi itu min ahlil baiti, kata Nabi. Adalah ahlul baitku. Maka kita wajib Bapak Ibu memverifikasi kalau ada yang ngaku cucu Nabi. Takut ada Imam Mahdi palsu. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Semua orang mukmin wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Nabi. Wa dhabathu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Dan orang-orang alim, kiai, ustadz, orang yang berilmu yang bisa baca kitab wajib meneliti siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku cucu anak cucu Nabi kalau dia tidak punya data yang benar. Maka semua kiai, semua ulama yang punya ilmu wajib melakukan penelitian terhadap siapapun yang mengaku sebagai anak cucu Nabi. Jadi hari ini saya menganggap yang hadir tak semuanya sepakat dengan apa yang saya sampaikan nanti. Tapi anggap ini ilmu. Ilmu itu boleh diambil, boleh ditolak, nggak apa-apa. Saya ambil contoh sederhana. Minggu malam Senin yang lalu, Ustadz Bahar Smith ceramah di Tanjung Rame. 30% jamaahnya itu jamaah saya, Pak. Yang belum tentu setuju sama Ustadz Bahar Smith. Tapi saya suruh mereka hadir ke sana, rame ikut hadir semua. Yang bisa diambil sebagai ilmu ambil, kata saya. Yang enggak, ya enggak apa-apa. Tapi jangan bikin ribut di sana. Lanjut minggu kemarin, minggu malam Senin juga, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan datang ke Lampung juga di Fajar Barat. 30% jamaah yang hadir itu orang yang enggak sepakat dengan Kiai Imad. Ya dengerin. Namanya ilmu boleh diambil, boleh ditolak, tapi dengerin. Jangan tutup kuping, jangan tinggalkan lokasi, karena itu ilmu. Pasti ada hikmahnya buat kita semua. Cocok atau cocok? Yang penting jangan ribut, ya. Yang penting jangan berantem yang salah. Beda pendapat boleh, benci jangan. Benci yang nggak boleh. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Bu, pernah ngambek, Bu?
Sering malahan. Boleh bu ngambek sama lakinya. Ya gimana nggak ngambek, mak-mak itu pak jarang dikasih duit belanja. Tapi benci jangan. Kalau benci ngomong begini, sial gua dapat laki kayak lu. Coba saya nerima lamaran Ustadz Husain dulu, bininya Pori, gua mulai membanding-bandingkan suaminya. Nggak boleh. Benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Karena benci adalah penyakit hati. Penyakit hati itu yang merusak kita semua. Yang rusak bukan yang kita benci, yang rusak adalah diri kita sendiri. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau adalah Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Auliya. Beliau lahir tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah dan wafat menurut sebagian riwayat, kita ngambil yang ini, tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 571 Hijriah. Berarti menurut kalender Qamariyah beliau wafat di usia 99 tahun 8 bulan. Artinya hampir 100 tahun. Beliau ini Bapak Ibu adalah Sultanul Auliya, rajanya wali Allah. Dan kita mencintainya. Ketika kita mengamalkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, sekaligus kita mencintai Sultanul Auliya. Saya mengutip syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, uhibbus sholihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang solih. As-solihin di sini Pak, bukan saya. Saya mah belum masuk. Bukan juga Kiai Mustafa. Ya gimana musolih bener Pak? Tinggalnya di Sukaraja. Banyak yang seksi-seksi di sono. Saya mah kurang yakin sama Kiai Mustafa ya. Tapi kan dari luarnya, nggak tahu dalamnya. Jangan nggak tahu Pak. Tapi bisa jadi waluyo. Wajah lugu ati buayo. Saya guyon sama beliau karena kawan saya, nggak apa-apa. Orang soleh yang disebutkan Imam Syafi'i di sini, ya orang macam beliau tentunya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya ini ulama-ulama amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Yang memang dari awal hidup sampai akhir hidupnya Allah tunjukkan kesolehannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah orang soleh. Uhibbus solihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum. Walaupun aku bukan golongan mereka. Tuh, saking tawadhu'nya Imam Syafi'i. Orang soleh apa Imam Syafi'i? Sampai-sampai mertuanya rela menjodohkan putrinya kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini bukan Sayyid, bukan Syarif. Oh, bapaknya Imam Syafi'i, saya ulangi, bukan Sayyid, bukan Syarif. Tapi ibunya Imam Syafi'i itu Syarifah. Jadi Imam Syafi'i punya bapak yang sangat soleh sekali, yang dinikahkan dengan seorang Syarifah, oleh seorang Syarif, oleh seorang Sayyid. Lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau dari jalur bapak bukan Sayyid, bukan Syarif. Yang Syarifah itu ibunya. Jadi boleh Syarifah menikah dengan non Syarif, boleh. Syarifah nikah dengan non Sayyid itu boleh. Itu kejadian. Kurang soleh apa Imam Syafi'i? Yang hatam Quran sejak umur 7 tahun. Bil ghaib. Kita mah baru Iqra umur 7 tahun tuh Pak. Bil ghaib. Artinya uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang solih, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, walaupun aku tidak termasuk orang solih. Namanya syair kan? La'anni an adala bihim syafa'ah. Aku sangat berharap
agar aku bisa mendapatkan syafaat bersama mereka. Perkataan orang yang sangat alim, perkataan orang yang sangat solih. Hanya batas maksimalnya aku berharap mendapatkan syafaat bersama orang-orang solih tersebut. Syafaat dari Kanjeng Nabi. Makanya saya heran Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong begini, cintai aneh. Kalau ente jadi muhibin aneh, nanti di akhirat aneh kasih syafaat buat ente. Pernah dengar begitu kan? Itu saking sombongnya manusia, Pak. Dia merasa bisa memberi syafaat kepada umat Nabi. Kalaupun Allah izinkan biiznillah, mungkin di akhirat dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Itu pun gak boleh terucap dari lisannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biizni, kecuali atas izin Allah. Maka kalau kalimatnya indallah, jangan katakan itu di dunia, itu takabur. Apalagi ada kalimat begini, Pak, nanti tulis nama aneh. Nanti kalau ente mati ditanya malaikat munkar dan nakir, tunjukin aja tulisan nama aneh di belakang kepala aneh itu. Habib Suparman Al-Pukat. Disuruh nulis nama Habib Suparman Al-Pukat, Pak. Nanti kalau ditanya man rabbuka, Habib Suparman Al-Pukat. Itu kan ngajarin kesyirikan. Loh, kok ada yang begitu? Dan itu ditulis dalam kitab. Dalam kitab Syarhul Ainiyah misalnya dikatakan, ada yang ditanya man rabbuka, Habib Abdullah Ba'alwi. Itu dalam kitab loh, Pak. Bukan dongeng kata-kata saja. Bukan katanya, tapi dituliskan dalam kitab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Atau Habib Abdullah Ba'alwi nyebutnya. Ini kan ngajarin syirik ini. Tapi itu diterima oleh muhibin sebagai kebenaran. Kalau itu benar kita ucapkan, jangan macam-macam, Pak, masuk neraka kita. Man rabbuka, Abah Badru Zaman. Wa man nabiyuka, Abah Badru Zaman. Dikampleng sama malaikat, jangan macam-macam. Kena jitak kita. Nah, ini masalah ini. Ada sesuatu yang masalah. Sesoleh-soleh Imam Syafi'i tidak berani mengatakan saya bisa memberikan syafaat. Sesoleh-soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah tidak berani mengatakan saya bisa memberi syafaat. Beliau itu silsilahnya nyambung sahih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah dzurriyyat Nabi. Benar-benar dzurriyyat Nabi, Al-Hasani, keturunan dari Imam Hasan. Enggak berani mengatakan saya bisa memberi syafaat kepada ente. Walaupun barangkali di akhirat nanti barangkali Pak Allah izinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berikan syafaat kepada yang setia kepada thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Allahumma amin. Orang soleh memang diizinkan boleh memberi syafaat atas izin Allah. Abah juga diizinkan mudah-mudahan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Tapi jangan katakan saya akan memberi syafaat kepada ente. Apalagi mengatakan tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, yang penting cinta sama aneh. Nanti pokoknya kalau ente mau masuk neraka, gandolin aja surban aneh, gamis aneh gitu, biar masuk ke dalam surga. Enak betul cangkemmu ngomong, ngajarin syirik itu. Tapi saya ingin kabarkan berita gembira, karena di sini adalah umat Nabi semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi itu menyegerakan doanya, buru-buru minta. Misalnya Nabi Musa, doamu sekarang akan dikabulkan, langsung minta. Itulah mengapa nabi-nabi yang lain, Pak, tidak punya hak prerogatif memberikan syafaat. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya semua doa yang pasti dikabulkan, enggak jadi doa, bukan ditolak. Sini tak tabungin, kata Nabi. Muhammad doa, kata Jibril, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Enggak jadi doa, sini
saya taburin, kata Nabi. Sampai banyak sekali. Kata sahabat, ngapa ya Rasul? Doa mustajabah itu aku tukar poin, Pak. Bukan cuma Telkomsel punya poin, tukar poin. Indomaret juga punya poin sekarang itu, Pak. Tukar poin. Poinnya ditukar untuk memberi syafaat kepada umat. Yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Nah, kurang apa kita ini? Tidak perlu mengemis syafaat kepada orang yang belum tentu soleh. Ingin saya sampaikan, nggak perlu dimanipulasi dengan kedok syafaat dengan orang yang justru mengajari kita berbuat maksiat. Nabi sudah katakan, aku janji kasih syafaat buat kalian semua. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, punya pengecualian nggak? Dengerin pengecualiannya ini. Man mata fahiyana ilatun insyaallah. Semuanya itu atas kehendak Allah untuk umatku akan sampai. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syaratnya cuma satu, nggak pakai dua. Yang matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita ini matinya lagi manakiban ya. Lagi torikohan, lagi tawajuhan, lagi riadohan. Allahumma amin. Syaratnya cuma satu. Apapun dosanya, apapun maksiatnya, walaupun dia pernah berzina, yang penting dia mati nggak dalam keadaan syirik, nggak lagi babi ngepet, nggak lagi nuyul, nggak lagi pesugihan ke Gunung Kawi gitu, Pak. Nggak dalam keadaan musyrik. Walaupun berzina, tapi jangan dicobain. Nanti bapak-bapak kepanjang lagi. Nyobain, mati nggak tanggung jawab saya, Pak. Saya bukan Tuhan, cuman itu Nabi yang sabdakan. Jadi sekali lagi jangan belagu lah merasa bisa memberi syafaat, jangan. Cuman kita atas izin Allah mudah-mudahan guru-guru kita bisa memberi syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallah, beliau bersama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberantas nasab palsu. Halo? Ini murid-muridnya perlu tahu. Memberantas nasab palsu, nasab Banu Fatimiyah, yakni Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab, Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Jadi gelarnya tiga, Al-Mahdi, Al-Habhab, Al-Habib. Gelarnya Habib, Pak. Namanya Ubaidillah bin Ahmad. Ini adalah pendiri dinasti Fatimiyah, mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir dan berkuasa di Mesir selama 270 tahun dengan mengaku keturunan Fatimah. Dia ngaku keturunan Fatimah, ngaku sebagai ahlul bait Nabi. Maka dia mengatakan, karena saya adalah cucu Nabi, dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka dia bergelar Al-Mahdi dengan memamerkan dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Maka orang Mesir karena ini cucu Nabi, mereka hormat dengan cucu Nabi. Mereka tidak berani melawan dengan cucu Nabi. Bininya diambil pun dikasih, karena yang ngambil cucu Nabi. Itu di Mesir, Pak, terjadi. Hartanya dirampas, didawir. Lalu atas fatwa Syekh Abdul Qadir Jilani, atas fatwa dari beliau, keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib bukan cucu Nabi. Berantas. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan memberantas dinasti Fatimiyah. Ternyata betapa mencengangkannya, Pak. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib adalah orang Yahudi asli. Orang Yahudi asli, ngaku cucu Nabi, bergelar Al-Mahdi, bergelar Al-Habib, bergelar Al-Habhab. Ini fakta sejarah loh.
ditulis dalam berbagai macam kitab, bukan kata saya. Ini benar-benar terjadi. Dan mengapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berani memberantas? Karena fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena mengapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah gurunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun beliau wafat tahun 571, runtuhnya dinasti Fatimiyah baru pada tahun 574. Jadi baru 3 tahun. Tapi yang namanya waliullah, Pak, maka semua dikabulkan. Maka saya lihat Bapak Ibu, gerakan merungkat orang-orang yang ngaku cucu Nabi ini rata-rata dimulai oleh gerakan Thariqah se-Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi, runtuhnya Banu Fatimiyah tahun 574 Hijriah. Di saat yang sama lahir Muhammad bin Ali Ba'ali, yang lebih terkenal dengan istilah Faqih Muqaddam, yang kemudian dalam kitab Syamsul Zahirah, kitab Syamsul Zahirah ini baru ditulis oleh Abdurrahman Al-Masyhur yang wafatnya tahun 1320 Hijriah, baru 1 abad kemarin, winginane Pak, masih kemarin. Dalam kitab Syamsul Zahirah dari Abdurrahman Al-Masyhur dan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakran tahun 895 Hijriah. Saya ulangi, ditulis oleh Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakran tahun 895 Hijriah, berarti abad ke-9, menyebutkan bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam itu lebih mulia dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tak ulangi nih Pak. Itu dalam kitab zaman sekarang, bukan kitab zaman dulu, tapi ya nggak tahu kitab itu apa kualitasnya. Mereka mengatakan Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini luar biasa su'ul adabnya. Mohon maaf, disampaikan dalam berbagai macam majlis hadrah, dalam majlis simtudurah dan lain sebagainya, diulang-ulang berkali-kali, rekamannya menyebar di media sosial, mengatakan Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini masalah ini Bapak Ibu. Mengapa saya katakan masalah? Membanding-bandingkan ulama aja udah nggak sopan itu, su'ul adab itu, udah nggak sopan, etikanya nggak ada. Yang kedua, fatalnya apa? Emang siapa? Man huwa? Siapa Muhammad bin Ali Ba'ali atau Faqih Muqaddam ini? Yang dikasih gelar Imamul A'zam Faqihil Muqaddam. Apa sih artinya Imamul A'zam? Imam besar umat Islam, alias imam jumbo. Mengapa sih Pak mereka tuh gampang betul mengklaim imam besar, imam besar, imam besar? Nah, masyarakat awam ini terpengaruh. Saya akan membela imam besar, nyawa pun akan saya korbankan. Kebiasaan memang. Yang derajatnya Faqih Muqaddam ini dalam ilmu fikih di atas Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mapas lah mencawa Lampung. Mapas Pak. Secara fikih lebih hebat daripada Imam 4 mazhab. Bahkan saya nonton tadi ada video Tuan Hasan berkata begini, Habib Abdullah bil Faqih itu mengatakan kepada dia, "Hei Hasan, kamu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya itu adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali." Pak. Ada orang yang merasa ilmunya sangat hebat, yang pantas belajar sama dia tuh 4 imam ini tadi. Dan itu dituliskan dalam berbagai macam kitab dan disampaikan dalam berbagai macam forum. Padahal kalau dia Imamul A'zam, tidak ada satu pun kitab yang menceritakan orang ini. Di zaman itu tidak ada. Nggak ada satupun karyanya. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau di NU aja terkenal, kitab beliau 17 tuh Pak. Dengan tafsir Al-Jilani yang sangat terkenal juga. Yang di NU belum lagi yang lainnya, yang dalam bentuk manuskrip dan lain sebagainya. Dan saya ingin pastikan malam ini tidak ada satupun catatan sejarah yang menceritakan Faqih Muqaddam. Nggak ada satupun. Baru disebutkan pada abad ke-14 Hijriah orang itu.
Beda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sudah disebutkan di zamannya, zaman setelahnya. Semua kitab-kitab menyebutkan, semua ulama menyebutkan tentang beliau. Dan ada kitab yang sangat terkenal, biografi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karya Imam Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala. Itu dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi satu abad setelahnya. Berarti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan sosok fiktif. Ada kitab An-Nubala yang menceritakan sosok beliau satu abad setelahnya. Nah, ini penting bagi kita semua untuk diketahui. Jangan sampai diklaim-klaim orang sedemikian rupa. Karena kita ini diajari dengan indoktrinasi. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, poin ketiga. Apa hubungan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan orang Indonesia? Nah, ini penting, ini semua penting. Saya ingin sampaikan, Pak, di antara wali songo di Indonesia ini adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya Sunan Giri. Tapi hati-hati, sejarah bangsa Indonesia diklaim orang. Saya ambil contoh yang terang benderang. Semua ahli Ba'alwi yang ada di Indonesia mengatakan pendiri pesantren Sidogiri, Sayyid Sulaiman, itu adalah Ba'alwi. Dia adalah Habib. Nama aslinya kata mereka Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim As-Saiban. Basaiban, saya ulangi. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim Basaiban. Dan itu dipopulerkan oleh Wikipedia, di Google, di mana-mana, disebarkan, diajarkan. Padahal itu, Pak, 1.000.000% bohong. Ngotot Ustadz Idrus Ramli sama Gus Wafi mengatakan Masyayikh Sidogiri adalah Ba'alwi, adalah habaib. Ngotot. Akhirnya dipanggil oleh pesantren Sidogiri. Ustadz Idrus Ramli, Gus Wafi, sini ke Sidogiri. Akan disidang di sana. Sudah 3 kali dipanggil, nggak datang-datang. Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia, bukan dari Ba'alwi. Nama bapak beliau adalah Sayyid Zain Abdul Qadir. Itu nama bapaknya. Asli keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau ada alumni Sidogiri, saya ingin sampaikan, Sidogiri, Masyayikh Sidogiri bukan keturunan Ba'alwi. Jangan mau ke sana, Pak. Nasabnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ngomong begini, apa dasarnya? Sudah diisbat oleh Naqobah internasional. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, di Indonesia belum ada Naqobatul Ashraf. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh kami bisa mengisbat nasab, bohong. Karena mengapa? Dari mana lisensinya? Kok bisa menetapkan nasab seseorang? Parman, kayaknya Anda ini bermarga Asegaf. Suparman Asegaf. Lalu dikasih paspor nasab, Pak. Dari mana dia dapat? Karena di dunia internasional tidak ada satupun Naqobatul Ashraf yang memberi SK. Di Indonesia ini orang bisa mengisbat nasab orang. Nah, Sidogiri kemana? Langsung ke Maroko. Karena kerajaan Maroko itu Sayyid semua, Pak. Langsung ke Maroko, dites DNA, DNA-nya J1 semua. Maka ditetapkan di Maroko, Masyayikh Sidogiri beserta seluruh keturunannya adalah dzurriyyat Nabi. Dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti Al-Hasani. Dan ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, keturunan Nabi tidak bermarga. Keturunan Nabi itu cuma 2. Kalau enggak Al-Hasani, Al-Husaini. Cuma 2. Nah, ini penting sebagai ilmu. Saya ulangi lagi, dengar bangsa Indonesia. Pesantren Sidogiri diklaim sebagai Ba'alwi. Padahal pesantren Sidogiri sudah isbat ke Maroko. Mereka bukan Ba'alwi, tapi keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti dzurriyyat Nabi dari kalangan Al-Hasan. Kemudian yang berikutnya, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen. Itu adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pesantren Al-Kahfi Kebumen itu, Bapak Ibu, pesantren tertua se-Asia Tenggara. Itu Kebumen.
Karena pendirinya siapa? Syekh Abdul Kahfi, Sayyid Abdul Kahfi Somblang, dan sudah mendapatkan itsbat nasab sebagai dzurriyyat Nabi. Dan di PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung ada yang sudah gabung, namanya Afan. Sekarang dia sedang thariqahan apa sama Kiai Tahrir. Saya hadirkan dia di sini. Itu Pak Sayyid Afan dipanggil Sayyid nggak mau. Maunya dipanggil Gus aja lah, nggak apa-apa. Sama saya cium tangan loh, Pak. Saya ini kan bukan Sayyid, bukan Sarif. Cungur aja proporsional ya, Pak. Nggak mancung. Tapi dia yang cungurnya mancung, jelas-jelas keturunan Somlangu. Syekh Abdul Kahfi, Sayyid Abdul Kahfi, nggak mau ngaku dzurriyyat Nabi. Dan sama kita sopan, Pak. Karena mengapa? Beliau menghormati orang berilmu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada satupun yang Sayyid. Beliau yang berempat itu, Pak, ahwal semua kayak kita, orang biasa. Mereka bukan dzurriyyat Nabi. Tapi mengapa dihormati? Karena ilmu. Jadi jangan merasa kemudian lebih mulia daripada orang lain gara-gara hanya alasan nasab. Tidak boleh itu semua terjadi di antara kita semua. Kita berdiri sama rata, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Itu kata Kang Juanda, itu baru saya nyuplik tadi itu. Berduduk sama rata, berdiri tanpa raja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang membedakan kita illa bittaqwa. Yang membedakan kita semua adalah ketakwaan. Berikutnya lagi, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah diklaim sebagai Ba'ali. Abah dari Sunan Gunung Jati ya, Abah? Nah, Abah ini jelas. Abah beliau wajar ketika beliau memimpin thariqah, karena beliau adalah dzurriyyat Sunan Gunung Jati. Tinggal tes DNA aja, Bah. Mahal tuh, 8 juta. Sayang duitnya, Bah. Mending buat nyembelih kambing gitu ya. Sunan Gunung Jati itu diklaim Ba'ali. Padahal Sunan Gunung Jati itu adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Hasil pernikahan beliau dengan Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah putri Prabu Siliwangi, yang kemudian masuk Islam bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Lalu kemudian diperintahkan gurunya berangkat haji ke Mekah, lalu mukim beberapa saat. Di Mekah dinikah oleh Syarif Abdullah Umdatuddin. Lantas kemudian Syarif Abdullah Umdatuddin diangkat menjadi Sultan Mesir. Karena beliau diangkat menjadi Sultan Mesir, maka Nyimas Rara Santang diubah menjadi namanya menjadi Syarifah Mudain. Ketika mukim di Mekah, lahirlah Syarif Hidayatullah. Setelah anak ini menjadi besar dan dewasa, diperintahkan pulang ke tanah air. Lantas kemudian oleh pamannya diberikan Cirebon untuk mendirikan Kesultanan Cirebon, dan beliau adalah sultan pertama. Dan putra beliau yang paling tua, laki-laki ya, putra laki-laki ya, kalau putra laki-laki, putri mah perempuan ya. Putra beliau tertua adalah Sultan Maulana Hasanuddin, yang beliau kemudian menyerang kerajaan Sunda, dapatlah Banten, maka didirikan Kesultanan Banten dengan Sultan pertama Maulana Hasanuddin. Lantas kemudian Syarif Hidayatullah, beliau dapat petunjuk dalam mimpi, ada cahaya dari langit. Cahaya dikejar sampailah di Lampung, tepatnya di Pugung Raharjo. Lalu menikahi putri kerajaan Pugung. Beliau ingin menikahi putri tertua, tapi nggak dikasih. Maka diperintah menikahi putri kedua, Putri Sinar Kaca. Lalu hamil, punya anak, Mina Gejala Bidin. Beliau pulang sampai di Cirebon, cahaya masih ada di Lampung. Berarti salah, bukan kepada Putri Sinar Kaca. Maka beliau balik lagi ke Lampung, maka Raja Pugung memberikan putri tertua, Putri Sinar Alam. Lalu hamil, setelah dicerai ya tentunya, karena tidak boleh dua saudara perempuan dikumpulkan dalam satu pernikahan. Jangankan kakak beradik, bibi sama ponakan aja tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Maka kemudian dicerai ke Putri Sinar Kaca, dinikah Putri Sinar Alam, hamil, pulang lagi ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, namanya pernikahan kerajaan. Putri Sinar Alam bukan selir Sunan Gunung Jati, beliau istri resmi, Pak. Maka nggak boleh dibawa ke Cirebon sebagai selir, tapi tetap di kerajaan Pugung. Maka lahirlah Mina Gejala Ratu. Dua kakak beradik ini setelah besar diperintah oleh Raja Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana. Maka kemudian dicari,
Mina Gejala Ratu dikasih namanya Raden Muhammad Zaka. Yang lebih terkenal, ada Zaka di sini? Nggak ada ya Pak? Raden Muhammad Zaka, maka lebih terkenal di Lampung Raden Muhammad Aji Saka, yang kita kenal dengan sebutan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka itu nguap beneran apa itu? Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih. Minak Gejala Bidin mendirikan Keratuan Melinting. Maka kemudian sampai sekarang ada cicitnya Raden Muhammad Aji Saka, namanya Raden Inten Kesumaratu I. Raden Inten Kesumaratu I punya anak namanya Raden Imba Kesumaratu II, yang perang melawan VOC, lalu gugur, ditawan di Batavia, dibuang ke timur Belanda, lalu kemudian gugur, mati di sana. Cuman istrinya yang selamat karena sedang hamil. Siapa yang dikandung istrinya? Raden Inten Kesumaratu II, yang wafat dalam usia 22 tahun tanggal 5 Oktober, perang melawan VOC. Makanya silsilah keluarga putus di Raden Inten II, tapi dilanjutkan oleh pihak paman kandungnya, Dalom Kesumarati. Ini penting bagi kita semua. Jangan mau sejarah kita dibelokkan. Makanya disampaikan oleh para ulama, kalau ada manuskrip yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu nasabnya ke Ba'alwi, maka itu manuskrip palsu. Saya ulangi, kalau ada yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu silsilah nasabnya ke Ba'alwi, itu manuskrip palsu. Yang benar manuskripnya yang berdasarkan Serat Wali Songo itu berasal dari Mesir, seorang syarif, berarti keturunan Al-Husain atau Imam Husain. Penting bagi kita semua agar sejarah tidak kemudian dibelokkan. Selanjutnya tidak kira-kira? Lanjut? Tanggung, diselesaikan dulu sama saya. Pokoknya nggak boleh selesai sebelum lanjut. Baik, yang berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa keteladanan Wali Songo, tapi saya ingin cuplik sebentar tadi, mumpung tim hadroh masih di sini. Lagu tim hadroh tadi itu bukan sholawat yang sebelum saya naik tadi. Mengapa bukan sholawat? Ketika dikatakan ya Habibana Abdurrahman Sakof, itu bukan sholawat. Hati-hati dik, bisa musyrik dengan macam-macam. Makanya nanti ditasnya dulu sama abah ya. Jadi kalau yang ngamalin sholawat, tasnya dulu sama abah. Jadi jangan sampai kemudian kita baca sholawat nggak tahu artinya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, itu bukan sholawat. Mending kita ngomong ya Lampung, ya Lampung, ya Lampung, ya Lampung. Mending begitu. Kebanggaan kita kepada daerah kita. Itu bukan sholawat. Nah tapi nggak apa-apa. Santri saya maklumi karena mungkin pinter ngajinya Pak. Belum tentu tahu arti maknanya. Saya penting untuk saya ingatkan. Baik, sedikit lagi saya hendak sampaikan. Yuk kita meneladani Wali Songo. Wali Songo itu kalau tidak salah Pak, cuman 2 yang bukan keturunan Nabi. 7 Wali Songo itu keturunan Nabi semua. Walaupun memang nasab ke bawahnya karena tidak dicatat, kalau kata orang tua Pak, pati obor. Sengaja Wali Songo tidak mau membanggakan nasabnya, nggak mau. Mengapa tidak mau? Kita mulai dari yang pertama, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, mengapa dakwahnya diterima oleh bangsa Indonesia? Walaupun sebelumnya sudah ada Islam Pak, tapi belum ramai. Baru rata Islam di Indonesia ini setelah Sunan Gresik masuk Indonesia. Wali Songo berdakwah di Indonesia. Walaupun sebelumnya sudah ada kan? Ulama-ulama Indonesia juga. Nah, beliau masuk Indonesia, mengapa diterima dakwahnya? Karena beliau mendakwahkan Islam tanpa kasta. Enggak ada kasta. Nah, di Indonesia waktu itu berkasta-kasta. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat film. Mengapa orang Indonesia itu semua, kalau perempuannya rata-rata dulu pakai baju yang dadanya terbuka. Iya kan? Nonton film Mak Lampir nggak?
Brahma Kumbara gitu kan. Walaupun film kan sudah improvisasi ya, tapi rata-rata telanjang dada, hanya ditutup dari payudara sampai lutut saja. Dan laki-lakinya orang Indonesia itu Pak, cuman pakai pakaian yang nutup udel sampai lutut. Itu rata-rata 90% bangsa Indonesia, bangsa Nusantara aja dulu, belum ada Indonesia soalnya. Itu pakaiannya kalau perempuan dada terbuka sampai ke lutut, laki-lakinya dari udel sampai ke lutut. Mengapa? Karena Indonesia dianggap oleh bangsa-bangsa sebagai budak, kecuali raja-raja, dan kerajaan. Dan waktu itu agama itu hanya boleh dianut oleh kerajaan. Majapahit misalnya, yang bukan orang kerajaan, orang rakyat jelata nggak boleh beragama, karena tuan mereka adalah bangsawan kerajaan. Dan pakaian mereka tidak boleh menggunakan jubah, mereka nggak boleh menggunakan gamis, mereka hanya boleh berpakaian telanjang dada sampai lutut kalau perempuan, laki-laki telanjang badan sampai lutut. Karena mengapa? Dianggap budak. Tiba-tiba datang Maulana Malik Ibrahim, kita berislam yuk, di Islam tanpa kasta. Loh kok tiba-tiba zaman sekarang Pak, ada yang mengajarkan kita pakai bahasa agama, warga agama kelas 1 merasa setara sama dia saja salah Pak. Bahkan dalam kitab mereka ditulis apa? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 7. Lebih baik belajar dengan satu Habib bodoh daripada belajar dengan 70 ulama. Nah, kalau goblok apa yang mau dipelajari? Satu kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala ulama yang mengamalkan ilmu. Ini bukan fitnah ini Pak. Dalam kitab Ba'alwi ditulis ini. Ini yang mereka ajarkan di majelis-majelis mereka. Dulu Maulana Malik Ibrahim mengajar kepada kita tanpa kasta. Lalu tiba-tiba di 2024 kita mengajarkan kasta. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada kelebihan orang non-Arab dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah dengan yang kulitnya hitam. Dan tidak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam dengan yang kulit merah, yang kuning dengan yang putih, yang coklat dengan yang kuning. Illa bitaqwa, kecuali cuman takwa. Hari ini saya sampaikan kepada para kiai, para ustadz, para ulama sebandar Lampung. Kalau Anda tidak berani bersuara akan ini semua, berarti kita sengaja membiarkan santri kita dalam kebodohan. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ini Muhammad, saya la ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad, bangsa kalian tidak bisa menolong kalian sedikit pun di sisi Allah. Nabi bersabda dengan orang Quraisy, suku, bangsa. Kalau bahasa kita, orang Indonesia, saya nggak bisa nolong kalian walaupun saya Indonesia. Nabi bicara tentang bangsa, kebangsaan. Lalu ya Bani Abdi Manafin, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf. Nah, kalau Nabi sudah ngomong Mbah Abdi Manaf, berarti bicara tentang kesukuan. Senak Lepung, Ulun Lampung. Turki turunan kita. Jalmak Sunda. Tiang Jawi. Sampai segitunya. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di sisi Allah. Nabi lanjut lagi. Ya Abbas, wahai paman Abbas, pamannya Rasulullah. La ugni anka minallahi syai'a. Saya nggak bisa paman menolong paman kalau paman nggak bertakwa kepada Allah. Ya Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah, adik bapaknya Nabi. Ponaanmu nggak bisa nolong bebek kalau bebek nggak takwa kepada Allah. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Ini lebih dalam lagi nih. La ugni anki minallahi syai'a. Saya Fatimah, bapakmu, nggak bisa menolong kamu kalau kamu nggak takwa kepada Allah. Tidak ada satupun ahlul bait yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi mengalahkan Fatimah. Maka kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi dia merasa bisa mengkapling surga, Pak, bisa memberikan syafaat, jelas dia berdusta, dundun, mudillun.
dia sesat, menyesatkan. Karena mengapa? Dia bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Enggak boleh kita ikuti. Teladan kedua, yakni dari Sunan Ampel. Ini kalau teladan kedua Imam Ampel itu apa? Kita kenal dengan istilah handing cipto, nutup babakan hawa songo, menutup 9 lubang, mengendalikan hawa nafsu. 2 lubang mata, 2 lagi lubang hidung, 4, yang 2 lubang telinga, 6, yang ke-7 lubang cangkem, yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Saya tahu namanya tapi nggak berani menyebutkan, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak paham, japri ajalah nanti ya. Japri aja itu. 9 lubang ini selalu mengeluarkan kotoran. Dari mata, kotoran yang keluar namanya belek. Dari hidung yang keluar namanya upil, umbel. Dari kuping namanya congek bin cule. Dari mulut namanya iler, ences, jigong. Saya sempat ngayal, Mbah, seandainya iler santri berharga, mungkin kiai pesantren sugih semua, Pak. Cukup nadahin iler santri, Pak. Jangan suruh tenggelam di bantal. Wih, kaya, Pak. Kayak ilernya walet itu ya. Lubang bawah, yang keluar dari lubang bawah apa? Yang depan air kencing, yang belakang pisang goreng. Itu kalau lagi sehat, Pak. Tapi kalau nggak sehat, bubur kacang hijau, mencret. Itu dari Sunan Ampel itu. Terus Sunan Ampel juga punya istilah moh limo. Moh main, moh minum, moh madat, moh madon, moh maling. Karena manusia itu kalau sudah punya 5, lengkap hidupnya, Pak. Minum, madat, narkoba, madat itu ya. Minum, madat, main judi, termasuk judi online. Main. Kemudian madon, maling. Coba karena masuk YouTube, Pak, nanti jenengan mukanya kelihatan di YouTube. Nomor 1 main. Nomor 1 minum. Nomor 2 madat. Nomor 3 main. Nomor 4 madon. Nomor 5 maling. Ulang sekali lagi. Nomor 1 minum. Nomor 2 madat. Nomor 3 main. Nomor 4 madon. Nomor 5 maling. Nomor 6 mampus. Kalau sudah lengkap, Pak. Oke, teladan yang berikutnya Sunan Derajat. Teladan Sunan Derajat apa? Ini pakai bahasa Jawa semua. Wali Songo itu di Jawa sih, Pak, soalnya ya. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono busana marang wong kang udo. Menehono pangan marang wong kang luwe. Menehono pangyupan marang wong kang tudanan. Diterjemahkan dulu nih. Ini banyak jaseng soalnya ya. Masa jaseng nggak ngerti Jawa? Saya ini bapak saya Komring, Pak, Lampung bapak saya. Ibu saya Ogan, ngerti saya. Menehono teken marang wong kang wuta, menehono busana marang wong kang uda, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono pangowat pangyupan marang wong kang kudanan. Berikan tongkat untuk orang buta, berikan pakaian untuk orang yang telanjang, berikan makan untuk orang yang lapar, berikan payung untuk orang yang kehujanan. Itulah Wali Songo. Itulah keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu Bapak Ibu nggak akan pernah minta sama umat Nabi. Keturunan Nabi Ahlul Bait itu, Pak, bukan minta tapi ngasih. Keturunan Nabi itu, Pak, gengsi, minta sama umat. Lebih baik dia kelaparan daripada minta. Makanya jangan ngaku keturunan Nabi kalau masih nelponin jamaah. Gua mau maulid, kirim sapi 1. Gua mau maulid, kirim duit merah 99 lembar. Bukan. Dari situ sudah terdetik dia bukan zuriat Nabi.
Karena tidak boleh yang namanya apalagi malak, apalagi ngancam-ngancam, nggak boleh. Ahlul bait Nabi itu gengsi, minta-minta kepada umat Nabi. Halo? Saya kalau maulid saya ceramahkan begini Pak. Cerita Ali dan Fatimah yang nadar puasa 3 hari karena Husain sakit. Begitu bayar nadar, nggak ada yang dimakan. Imam Ali kerja dapat upah, buat roti cukup buat 3 hari. Pas mau berbuka, ada orang miskin kelaparan minta-minta. Udah 3 hari nggak makan, semua persediaan berbuka dikasih. Hari kedua, ada anak yatim telanjang, persediaan makan dikasih semua. Hari ketiga, ada orang yang baru saja dilepaskan dari musuh sebagai tawanan Pak, dikasihkan semua. 3 hari puasa, berbuka dan sahur hanya pakai minum saja. Datang ke rumah Nabi dalam keadaan lemah. Kata Nabi, ada apa kalian? Diceritakan oleh Fatimah. Nangis Nabi Pak. Turun firman Allah, surah Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang, untuk tawanan yang baru saja dilepaskan. Dzurriyyat Nabi, Ahlul Bait Nabi pantang minta kepada umat Nabi. Apalagi memperkaya diri Pak, dengan ngaku sebagai anak cucu Nabi. Yang ada tuh mereka ngasih. Dan anak cucu Nabi, pakaian yang dia suka kalau diminta harus dia kasih. Makanya jangan ngaku anak cucu Nabi kalau masih sayang sama bajunya, masih sayang sama mobil, masih sayang sama motor dan lain sebagainya. Baik, ini terakhir ini. Nggak usah lama-lama, capek saya juga Pak. Yang terakhir ingin saya sampaikan, saya mengikuti para ulama Nusantara yang mengatakan rata-rata wali songo itu dzurriyyat Nabi. Rata-rata. Dan sudah tes DNA. Tes DNA-nya J1 terkonfirmasi. Karena ngapa? Kerajaan Maroko itu Pak, rajanya semua ke bawahnya cucu Nabi. Kerajaan Yordania itu cucu Nabi. Dzurriyyat Nabi semua. J1 semua. Sedangkan yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, tes DNA-nya terbukti G. G itu jangankan orang Arab Pak, keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. Kalau keturunan Nabi Ibrahim harus J1. Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihi wassalam, 3 Nabi ini harus J1. Orang Arab J1. Makanya jangan heran kalau di Israel ada orang Yahudi J1. Orang Kristen J1. Karena apa? Keturunan Nabi Ibrahim yang ada di Israel, yang ada di Palestina, J1. Orang Arab J1. Makanya J1 belum tentu Ahlul Bait Nabi. J1 belum tentu dzurriyyat Nabi Muhammad. Belum tentu. Karena boleh jadi dari nabi-nabi yang lain. Kan begitu. Dari termasuk Nabi Musa, Nabi Ishak dan sebagainya. Nabi Sulaiman. Tapi ingat, syarat untuk menjadi dzurriyyat Nabi minimal DNA-nya J1. Karena Bani Hasyim J1, Bani Quraisy J1, Abu Thalib J1, maka Imam Ali kan J1, maka putra Imam Ali, Hasan dan Husain harus J1. Saya ditanya orang, Ustaz, apa sih untungnya membahas masalah nasab? Begini Pak, kita ini umat Nabi. Kalau kita mau dapat syafaat Pak, siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, nggak boleh kita biarkan. Ntar dulu, gue pengen tahu, lo beneran cucu Nabi gue apa bukan? Karena kita umat Nabi. Nggak pantas kita ngaku umat Nabi kalau orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi kita biarkan begitu saja. Apalagi menggunakan pengakuan tersebut untuk eksploitasi. Maka saya bacakan hadis sebagai hadis penutup ini. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia anak si fulan, laki-laki yang bukan bapaknya, padahal dia tahu dia itu bukan bapaknya. Umpama saya ini putranya Abah Badrul Zaman, bapak kandung saya. Kalau saya ngomong Abah Badrul Zaman itu orang tua saya, sebagai orang tua guru dan orang tua angkat, itu benar. Tapi ketika saya mengaku nasab saya dari Abah Badrul Zaman, pada saya tahu itu bukan illa kafar, kecuali dia sudah dipastikan untuk kafir kepada Allah. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun.
fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia keturunan Nabi, ngaku-ngaku dia keturunan Bani Hasyim, ngaku-ngaku dia keturunan dari Bani itu, Bani ini, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengkapling tempat tinggalnya di dalam neraka. Di dakwahnya Kiai Imad dari Banten itu, Pak, bukan benci Habib, justru ingin menyelamatkan para habaib, karena mereka hari ini kan korban dari pengakuan di masa lampau, agar mereka nggak kafir, agar mereka nggak ngapling neraka. Bahaya, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul, Pak. Imam Mahdi itu min ahlil baiti, kata Nabi, adalah ahlul baitku. Maka kita wajib, Bapak Ibu, memverifikasi kalau ada yang ngaku cucu Nabi. Takut ada Imam Mahdi palsu. Nah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Semua orang mukmin wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Nabi. Wa dhabathu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Dan orang-orang alim, kiai, ustadz, orang yang berilmu yang bisa baca kitab, wajib meneliti siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak punya data yang benar. Maka semua kiai, semua ulama yang punya ilmu wajib melakukan penelitian terhadap siapapun yang mengaku sebagai anak cucu Nabi. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.